Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Alfred Sayil Mabis dengan NIM 1910114027. Di sini saya berasal dari kampus Universitas Pamulang yang bersemester 8 guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kecakapan antarpersonal. Di sini saya ada kedatangan tamu yang bernama siapa, Kak? Lulu Mailani Ningsih. Kak Lulu Mailani Ningsih ya? Ya, panggil aja Lulu. Lulu. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kakaknya Ya. sendiri? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Nah, Kak, di sini saya akan membahas seputar manajemen kepada Kakak. Ya, silakan. Ya, nama itu apa sih? Menurut Kakak itu manajemen? Manajemen itu, menurut saya itu manajemen proses perencanaan, perorganisasian, terus pengarahan dan pengendalian sumber daya. Nah, sumber dayanya itu meliputi seperti manusia, keuangan, fisik dan lain-lainnya kan. Nah, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manajemen juga menyangkut proses pengambilan keputusan, lalu komunikasi, delegasi tugas, dan koordinasi antara berbagai bagian atau unit dalam organisasi. Gitu. Lalu bagaimana tujuan utama manajemen itu, Kak? Tujuan utama dari manajemen itu sendiri untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, efisiensinya itu mengacu seperti penggunaan sumber daya, terus penggunaannya yang benar-benar secara efisiensi, serta efektivitasnya itu mengacu pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gitu ya. Seperti itu. Lalu fungsinya itu apa sih, Kak, manajemen menurut Kakak? Fungsinya itu sebenarnya banyak. Ada plan, organize, lead, and control. Lalu sementara untuk plan itu berfungsi, dia kan perencanaan. Mencangkup, menetapkan tujuan organisasi, terus menetapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengembangkan rencana taktis dan operasional untuk mencapai tujuan, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Terus sedangkan untuk organisasi atau pengorganisasian itu berfungsi mencakup seperti membangun struktur organisasi yang tepat, terus mengidentifikasi pekerjaan yang perlu dilakukan, mengelompokkan pekerjaan menjadi unit-unit fungsional, dan menetapkan otoritas serta tanggung jawab, serta mengalokasikan sumber daya organisasi secara efektif. Sementara untuk lead atau pengarahan, dia memiliki fungsi itu seperti mencakup memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, terus mengarahkan karyawannya ini nih dalam melaksanakan tugas mereka, terus membangun hubungan timbal balik yang baik dengan karyawan, serta mengembangkan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja mereka. Nah, untuk yang kontrol atau pengendalian, dia ini memiliki fungsi seperti memantau kinerja organisasi dan individu, terus mengevaluasi hasil, menyesuaikan rencana serta strategi sesuai dengan perubahan lingkungan, dan membuat tindakan perbaikan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Oh gitu ya, Kak. Ya. Jadi fungsi manajemen itu ada 4 tadi yang disebutkan. Ya. Iya. Lalu menurut Kakak itu bagaimana jika fungsi manajemen tidak optimal dilaksanakan oleh seorang pemimpin organisasi itu? Menurut saya, kalau fungsi manajemennya yang tidak optimal dilaksanakan oleh seorang pemimpin, itu organisasinya, tujuan dari organisasinya itu sangat tidak bisa dicapai, atau bisa dibilang sulit untuk dicapai, karena kan setiap fungsi dari manajemen itu, seorang pemimpin itu harus bisa memiliki sifat-sifat tersebut yang tadi disebutkan. Oh gitu ya. Terus mengapa manajemen itu harus dijalankan, Kak?
menurut saya manajemen itu sangat diperlukan. Nggak hanya saya aja, semua orang juga pasti setuju, karena kan memang manajemen ini benar-benar diperlukan untuk kebutuhan pribadi. Satu, bisa juga untuk kebutuhan bisnis. Manajemen juga bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan dengan struktural dan prosedural juga. Jadi dengan bisa disimpulkan juga proses manajemen itu dapat membantu Anda, membantu Kak Alfresa juga dalam menetapkan keputusan maupun kebijakan yang baik. Gitu, baik. Lalu apa saja sih karakteristik manajemen itu, Kak? Karakteristik dari manajemen sendiri yaitu yang pertama, orientasi untuk tujuan. Orientasi pada tujuan ini seperti mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi ataupun perusahaan. Nah, manajemen ini harus memiliki orientasi yang jelas terhadap tujuan dan mengambil langkah-langkah untuk mencapainya. Terus yang kedua, juga terdapat proses. Proses itu seperti melibatkan serangkaian yang berurutan, termasuk seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, setiap proses itu memiliki tujuan serta tugasnya masing-masing. Nah, tapi semuanya itu saling berkaitan juga, nggak masing-masing sendiri gitu, enggak, tapi semuanya saling berkaitan dan harus dilakukan dengan baik agar mencapai hasil yang optimal. Terus ada lagi yang multidimensional. Manajemen melibatkan banyak dimensi yang harus diambil, mulai dari keputusan, terus dan memang harus ditangani. Gitu. Dimensi ini tuh bisa dibilang termasuk manajemen juga, karena sumber daya manusia, keuangan, operasional, teknologi, dan pemasaran, serta masih banyak lainnya. Terus untuk ada juga keterampilan. Manajemen melibatkan keterampilan yang berbeda, seperti keterampilan interpersonal, keterampilan komunikasi, keterampilan analitis, keterampilan pemecahan seperti masalah, dan keterampilan kepemimpinan. Terus ada lagi, dia juga memiliki fleksibel, sangat fleksibel, Kak. Karena manajemen itu, setahu saya itu harus fleksibel untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Itu seperti lingkungan bisnis, teknologi, dan ekonomi. Dia itu harus fleksibel, jadi harus bisa semuanya, nggak hanya salah satu aja. Dan ini juga memungkinkan manajemen itu untuk tetap relevan, serta efektif, dan menghadapi tantangan baru. Seperti itu. Jadi karakteristik itu ada multidimensional, keterampilan, fleksibel, lalu orientasi pada tujuan lalu proses. Iya, seperti itu, Kak. Baik. Untuk kesimpulannya apa ya, Kak, dari manajemen itu? Simpulannya itu manajemen dia itu harus mencakup semuanya, entah dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya, yang nggak hanya sumber dayanya tuh pasti berkaitan manusia, itu enggak, melainkan sumber dayanya itu mau keuangan, mau manusia, fisik, ataupun lainnya, seperti itu. Dan itu tuh sudah menjadi satu kesatuan dan nggak boleh terpisahkan, dan dia harus memiliki fleksibel juga. Jadi nggak berdiri secara diri sendiri, melainkan harus merangkup semuanya, mau organisasi maupun bisnis dan lain sebagainya. Baik, Kak, baik. Semuanya terjawab semua sama Kakak Mailani. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lulu sudah berbagi kepada saya dan kita semua tentang apa sih manajemen itu, Kak. Jadi manajemen itu luas ya, Kak, tidak hanya yang berhubungan dengan diri sendiri. Betul. Tetapi juga harus fleksibel ya, Kak. Dan manajemen ini ternyata dapat digunakan dalam bisnis, organisasi, dan juga diri kita sendiri. Saya kira hanya digunakan dalam lingkungan perusahaan saja. Tapi ternyata mencakup sangat luas ya, Kak, ya. Iya, sangat luas sekali, Kak. Ya, sekian perbincangan hari ini bersama saya dan Kak Lulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Jangan bosan ya, Kak, ya? Enggak, tentu aja. Terima kasih sudah mengundang saya loh, Kak. Iya, terima kasih banyak, Kak.
Lalu akhirul salam nih Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih. Lalu sekian ada di kat. Baik. Ayo, Baik. Terima kasih. mati dulu.